Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai dan saya banggakan Bapak Ibu Guru semuanya. Pagi hari ini kita ada kegiatan terkait dengan seminalisasi, terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh guru penggerak, calon guru penggerak di SMP 1 Teras, yaitu Bapak Wahyu Wibowo SPD. Beliau menjadi bagian dari guru penggerak angkatan ke-10. Kami mengapresiasi untuk kegiatan guru penggerak di SMP Negeri 1 Teras. Harapan kami dengan munculnya Pak Wahyu ini nanti bisa mengimbas kepada teman-teman yang lain, sehingga ada Wahyu yang kedua, Wahyu yang ketiga dan sebagainya. Harapan kami semuanya nanti bisa masuk dan ini menjadikan barometer ataupun tolak ukur terhadap perkembangan. Jadi guru penggerak harus menjadi motivator, menjadi inovator, sehingga dia menjadi terdepan di sekolah kita. Dan ini harapan kami bisa mengatasi teman-teman untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Hari ini kami mengapresiasi terkait dengan kegiatan ini. Dia harapan kami untuk bisa menjadi guru penggerak seleksinya luar biasa, cukup panjang. Maka sekali lagi Bapak Ibu Guru dengan adanya dimensi seperti ini bisa menjadikan gambaran sebenarnya seperti itu guru penggerak. Sehingga harapan kami nanti ada angkatan ke-11 itu Pak Burkam untuk dipersiapkan, sehingga tiap angkatan harapan kami ada yang bisa mengikuti kegiatan guru penggerak. Luar biasa nih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Wahyu. Yang pertama pecah telur untuk di SMP 1 Teras. Jadi beliau adalah yang mengikuti, memulai terkait dengan bagian dari dengan kondisi sekolah yang seperti ini. Tentunya kegiatan guru penggerak ini sangat mendukung. Kami sekarang kepala sekolah mendukung bagian terkait dengan sarana prasarana yang ada di sekolah, metode pembelajaran yang ada. Ini tugasnya Mas Wahyu nanti mengimbaskan kepada teman-teman. Apa yang diperoleh ini untuk ditularkan kepada teman-teman sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi mohon doa restunya, beliaunya sehat, bisa melaksanakan semua tugas tanpa ada kendala dan akhirnya nanti lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan berbahagia pada pagi hari ini, izinkan saya Wahyu Wibowo dari SMP Negeri 1 Teras Kabupaten Boyolali. Di sini saya sebagai KGP Angkatan 10 ingin membagikan terkait dengan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Oke, Bapak Ibu, kita langsung mulai saja. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu budaya positif, Bapak Ibu. Budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai universal yang dilakukan di sekolah. Jadi budaya positif juga memiliki nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi. Sehingga dengan budaya positif tersebut diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan berkualitas bagi murid. Jadi ujung-ujungnya kita adalah memberikan pelayanan kepada murid, pendidikan yang berpusat kepada murid melalui budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian apa saja bagian dari budaya positif? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah posisi kontrol guru, kemudian yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, ini adalah materi-materi yang ada di PMN. Cuma di GP nanti kita membahas ini lebih dalam lagi. Oke Bapak Ibu, selanjutnya, ini dalam rangka budaya positif di sekolah, marilah, oke Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Nah ini untuk penerapan budaya positif di sekolah dan untuk mencari pasangan masing-masing. Berpasangan 2 orang, nih. Bu Emi, ya berpasangan 2 orang. Dua-dua, berpasangan 2 orang. Boleh.
lain ya, cuma tersenyum ya. Ya Bapak Ibu, speaking kan ini terkait dengan budaya positif, yaitu mari kita tersenyum selama 15 detik. Jadi nanti panjenengan silakan dengan pasangannya itu tersenyum 15 detik. Jika pasangan panjenengan tidak bisa tersenyum, nanti bagaimana caranya Anda membuat orang lain tersenyum? Nah, misalnya pasangannya kaku ya, nggak bisa senyum, ya nanti bagaimana caranya biar bisa tersenyum ya? Nah itu kita mulai ya Bapak Ibu, bisa dimulai. Oke, dalam hitungan ketiga nih, 15 detik, senyumnya 15 detik. Ya, ini masih 15. 1, 2, 3 ya. Ya, itu ada yang malah tertawa terbahak-bahak saking senangnya gembiranya. Ya, coba Bapak Ibu tepuk tangan itu kita semua ya. Terima kasih Bapak Ibu tersenyumnya. Mudah-mudahan dengan tersenyum itu membawa aura positif bagi kita. Karena dengan perasaan gembira, dengan perasaan senang akan menyebarkan budaya positif di sekolah kita. Intinya itu kontrol diri dulu. Kita harus senang dulu, gembira dulu, perasaan happy. Nanti kita bisa membuat orang lain juga happy, tersenyum. Begitu Bapak Ibu. Begini, materi selanjutnya kita masuk ke slide merubah pembelajaran paradigma baru. Ya. Pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran di mana kita memastikan praktik pembelajaran berpusat kepada peserta didik atau berpusat pada murid, ya. Dengan muaranya yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi mulai dari sistem pendidikan Indonesia, pembelajaran yang kita lakukan, asesmen yang kita lakukan, itu tujuannya adalah berpusat kepada peserta didik, ya. Dengan muaranya profil pelajar Pancasila. Jadi kita itu ibarat seorang petani ya. Kalau KHD diajar Dewantara mengibaratkan guru itu petani. Jadi menanam benih, menanam di persawahan, kemudian merawat benih itu agar tumbuh dan berkembang. Benihnya dipupuk, diberi air, kemudian disiangi, kemudian disorot. Tujuannya adalah supaya benih-benih itu tumbuh dengan subur dan menghasilkan bibit-bibit padi yang berkualitas. Nah itulah seperti perlakuan kita terhadap anak didik kita. Jadi bagaimana anak didik kita itu menjadi bulir-bulir padi yang berkualitas itu tergantung dari gurunya yang memberikan pemelayanan kepada siswa, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi muaranya adalah siswa. Jadi itu Bapak Ibu, jadi panjenengan merencanakan pembelajaran itu muaranya untuk kepentingan peserta didik, seperti ibarat petani itu tadi yang memberikan kasih sayangnya kepada padi yang dia tanam. Ini Bapak Ibu terkait dengan paradigma. Kemudian disiplin positif. Nah ini materi berikutnya. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Wah, ini menarik ini. Ternyata kita tidak boleh menghukum, Bapak Ibu. Bagaimana dengan hadiah? Teorinya hadiah itu juga memberikan dampak negatif. Tekniknya begitu. Jadi hukuman maupun hadiah itu memberikan dampak yang negatif kepada peserta didik. Walaupun ada dampak positifnya, tetapi lebih besar dampak negatifnya. Jadi pendekatan disiplin positif itu tanpa hukuman dan hadiah, akan tetap di situ pendekatannya tanpa kekerasan, termotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Jadi disiplin positif itu tidak muncul dari eksternal. Jadi kita tidak menghukum anak, tapi disiplin positif itu muncul dari dalam diri siswa sendiri. Jadi kontrol dirinya, kesadarannya.
Itu. Jadi ketika anak melakukan suatu hal, dia itu sudah tahu, oh ini baik, oh ini tidak. Tanpa intimidasi dari guru, tanpa ancaman dari guru, itu disebut disiplin positif. Jadi motivasi intrinsik anak tumbuh, keyakinan anak tumbuh. Nah, itu disebut disiplin positif. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, orang bertindak, berbuat itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang berbuat sesuatu untuk menghindari hukuman. Misalnya nih, ada orang yang datang tepat waktu, misalnya tujuannya supaya tidak ditegur oleh kepala sekolah. Misalnya seperti itu kasusnya. Aku teko risik, dia ora ditegur, biar tidak dilurui oleh kepala sekolah. Karena nanti kalau saya datang terlambat, saya pasti akan dipanggil oleh kepala sekolah. Nah, itu adalah motif yang pertama. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Gen orang disengeni. Nah, kemudian itu kira-kira ada enggak yang seperti itu ya? Kemudian yang kedua adalah untuk mendapat penghargaan dari orang lain, mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi motivasi dia bertindak supaya dilem. Wah, ini dipuji. Wah, ini guru ini berprestasi Jos. Ya itu mirip ya. Untuk imbalan dan penghargaan dari orang lain. Murid juga ada yang seperti itu. Jadi dia aktif, tujuannya dia dilem guru nih, biar dikasih hadiah gurunya, biar dapat saweran dari Pak Nardi. Ada itu ya. Karena murid tahu Pak Nardi ini dompetnya udah, uangnya merah semua. Jadi dia aktif, sering tanya, maju ke depan, tapi motivasinya supaya dia mencari imbalan itu tadi merah. Tapi nanti dampaknya ketika Pak Nardi pensiun, wis melempem kayak kerupuk. Misalnya penggantinya Pak Nardi, Pak Wahyu misalnya. Pak Wahyu kayak orang duit ini wis menengah ya. Akhirnya itu ya, jadi tujuan motivasinya hanya untuk mendapat imbalan. Itu dampaknya ketika nanti diganti oleh guru lain yang tidak seirama, yang tidak loyal, maka anak itu akan masih kembali. Ganti gayanya. Gaya yang ketiga sekarang. Gaya yang ketiga yaitu motivasinya yaitu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang paling ideal. Jadi di sini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena berperilaku bersifat internal. Jadi kesadaran dalam dirinya, dari hatinya sendiri, dari dalam dirinya, tanpa adanya pengaruh dari orang lain eksternal. Jadi anak itu berbuat karena memang dia sadar tanggung jawabnya, sadar dengan apa yang dia lakukan, sadar dengan apa yang dia yakini. Aku matematika maju ke depan. Tujuannya bukan mendapat hukuman, bukan ingin mendapat ujian dari guru, tapi memang dia sadar, dia bisa dan dia sadar bahwa dia harus mengembangkan potensinya. Dia ingin menyapu kelas misalnya, bukan karena dilihat Bu Hendra terus nyekel sapu, bukan. Tapi itu nanti kalau Bu Hendra kan tugas rumah, terus hanya sapu mana silang. Tapi kalau dia sadar, oh iya, setiap pagi sebelum pelajaran saya yang tiket itu harus bersih-bersih kelas dulu, harus menyapu kelas dulu. Nah, itulah motivasi yang ketiga ya, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, itu tujuan kita nanti muaranya ada yang di nomor 3. Betul atau tidak? Ada yang ingin di nomor 1? Nomor 2? Nomor 3. Ya, itu ya. Karpe, betul ya. Kemudian ini ya, materi berikutnya yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ada 3 di sini. Kita masuk ke materi ketiga, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Hukuman, yang pertama hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Ya, kemudian hukuman itu membuat anak tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Kemudian
dia merasa menjadi korban. Dan hukuman itu membuat murid atau anak akan tersakiti. Itu hukuman, ya, hukuman. Kemudian negatifnya perilaku hukumannya seperti ini kalimatnya. Awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kata-katanya ya. Dengan ancaman ya. Awas, waspadalah. Macam-macam awas itu. Tolong ya. Ya. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena dia lakukan apa yang dia lakukan. Jadi apa yang dia lakukan mendapat konsekuensi. Nah, tidak nyaman juga untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Kalau hukuman tadi untuk jangka waktu panjang, kalau konsekuensi hanya untuk jangka waktu pendek saja. Kalau hukuman kan anak merasa terancam dalam jangka waktu panjang. Mungkin perkataannya juga kadang-kadang kita keceplosan, menyakitkan perasaan, menyakitkan hati. Apalagi anak-anak kecil ya, biasanya begitu. Kalau konsekuensi jangka waktunya pendek, kemudian anak masih dibuat tidak nyaman, kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, kemudian memerlukan monitoring dan dari guru terus-menerus, kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi kata-kata dalam konsekuensi itu adalah apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian misalnya ya, kata-kata dalam konsekuensi, ada yang bisa mencontohkan perbedaan hukuman sama konsekuensi di konteks nyata aja dalam pembelajaran kita sehari-hari di sekolah. Contohnya hukuman sama konsekuensi apa? Misalnya, ada yang bisa kasih contoh ya? Ya, Bu Emi. Contoh hukuman mungkin ada guru yang anak tidak mengerjakan PR, terus bocahnya ada yang disuruh push up atau disuruh mengerjakan berapa kali. Tapi kalau untuk konsekuensi, guru masih memberikan kesempatan tanpa harus membuat kata-kata anak ini merasa tertekan. Hanya karena ini sudah menjadi restitusi, konsekuensi itu mestinya sebelumnya ada kesepakatan. Mereka sepakat kalau lupa atau belum selesai mengerjakan, diselesaikan dulu sebelum jam pelajaran dimulai. Maka anak tersebut mungkin sebelum jam pelajaran dimulai itu sudah mengerjakan, sehingga nanti ditagih. Kalau belum lagi diingatkan lagi, mungkin seperti itu. Oke, Ibu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Feni. Kelas dulu ya. Jadi betul contohnya, kalau hukuman misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian panjenengan suruh, misalnya panjenengan mengajar PKN misalnya, atau mengajar bahasa Indonesia atau IPS. Kemudian anak tidak mengerjakan PR. Anak itu panjenengan suruh, kamu tidak mengerjakan PR, sekarang push up 50 kali. Nah itu disebut hukuman karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan pembelajaran yang panjenengan lakukan. Hubungannya sama PKN nggak ada, hubungannya sama IPS nggak ada. Tapi kalau konsekuensi, benar ya, karena anak pada saat konsekuensi itu anak memiliki keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi misalnya kalau tidak mengerjakan PR nanti, tapi keyakinan itu disepakati dulu di awal sebelum panjenengan melaksanakan pembelajaran. Di awal ya, keyakinan atau kesepakatan kelas itu ketika awal mengajar itu sudah disepakati bersama-sama dengan anak. Dan yang membuat keyakinan kelas itu adalah anak-anak. Guru itu hanya memfasilitasi, peserta didik sendiri yang membuat menempel usulannya apa, misalnya ya datang tepat waktu, tidak tidur di kelas, kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Itu anak, itu adalah ide anak semua. Nah kalau konsekuensi, apabila anak itu tidak mengerjakan tugas pada saat proses pembuatan keyakinan kelas, kita buat konsekuensinya. Misalnya kalau tidak mengerjakan tugas maka harus menyelesaikan setelah jam pelajaran. Itu disebut konsekuensi. Jadi anak itu nanti setelah jam pelajaran
dia akan menyelesaikan tugasnya karena sudah disepakati bersama. Itu disebut konsekuensi. Jadi itu bedanya hukuman sama konsekuensi. Kemudian tahap yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah tahap yang paling direkomendasikan ideal, yaitu restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, kemudian korban mendapat ganti, anak mendapat penguatan, masalah terpecahkan. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Jadi dalam restitusi ini nanti akan kita bahas paling akhir, ya. Nanti ada segitiga restitusi. Nanti bagaimana caranya supaya anak itu bisa untuk berubah, tapi itu dalam dirinya sendiri, memunculkan motivasi intrinsik, kesadaran anak. Itu adalah restitusi. Nanti yang terakhir, ya, ada tahapannya, ada 3 tahap dalam restitusi. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Materi kita berikutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup. Ya, yang pertama ya, survival. Orang itu mesti kebutuhan yang paling utama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Pasti orang, setiap manusia itu membutuhkan kasih sayang. Ya, Bu Yula membutuhkan kasih sayang. Dari siapa? Dari semuanya, keluarganya, bukan hanya Mas Muna saja, tapi dari Dito, dari orang tuanya, dari anak-anaknya di kelas, dari teman-temannya, ya. Dari tetangganya. Tapi nggak boleh kalau dari tetangga yang dari anak-anak kita pun juga membutuhkan kasih sayang dari sesamanya dan dari kita maksudnya. Kemudian kesenangan, yaitu kebebasan dulu atau freedom. Kebebasan itu anak-anak juga membutuhkan kebebasan untuk ekspresinya mereka. Jadi apa yang mereka inginkan itu kita harus tahu. Jadi kebebasan anak-anak itu juga kebutuhan dasarnya. Kemudian kesenangan atau fun, mereka juga butuh gembira dalam proses pembelajaran. Mereka harus gembira atau senang. Itu adalah fun yang harus dipenuhi. Kemudian penguasaan, yang terakhir adalah penguasaan atau power. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melakukan melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Satu ya, mungkin mereka nggak senang. Wah, pelajaran matematika itu koyok gurune medeni horor misalnya. Nah, itu akhirnya mereka melanggar peraturan atau melanggar nilai-nilai kebajikan karena mereka tidak senang dulu misalnya, atau mereka tidak senang dengan mereka tidak memiliki kebebasan. Orang itu takon, orang itu berpendapat, tidak boleh memberikan refleksi, tidak boleh bergerak. Ya, kalau nggak boleh bergerak patung ini. Nah, itu adalah kebebasannya tidak terpenuhi, atau itu tadi tidak penguasaannya juga tidak dapat, atau kasih sayangnya juga tidak dapat. Pokoknya tidak, kita anak-anak kalau tidak dipenuhi kebutuhan dasar itu, maka mereka cenderung akan melanggar peraturan atau bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan perbuatannya. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Lah ini ada gambarnya. A, B, C, D, E. A itu apa ya? Penghukum. Nah, disuruh jewer murid kupingnya sendiri ya. Itu nek zaman kita dulu waktu SD itu sering ngadep nang kelas, ngangkat sikil siji, tangannya jewer kupingnya ya. Itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Gambarnya ada yang di B itu membuat merasa bersalah. Kemudian ya, yang berikutnya adalah sebagai teman. Ya, gambarnya ada di nomor C ya, posisi kita sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer yang di E. Nah, fotonya aku di B. Kemudian penerapan posisi kontrol yang penghukum, misalnya begini. Dari mana kamu? Berdiri di depan kelas, angkat 1 kaki. Sing tangan sisi nyekel kuping. Anak terlambat, kita strap. Baru zaman dulu namanya strap.
di depan kelas. Itu adalah posisi kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Anak teko telat, kita sudah masuk ruang, kemudian anak kita strike tanpa menanyakan alasannya. Wis pokoke gak ada dulu kowe teko telat, wis pokoke kowe telat, langsung dari mana kamu berdiri di depan kelas, angkat kakimu. Untung enggak angkat satu kakimu ya, kalau angkat dua kakimu enggak bisa. Kemudian membuat merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Sudah berulang kali Bapak ingatkan, apa kamu tega Bapak dimarahi kepala sekolah. Nah itu anak akan merasa bersalah. Jadi kita yang membuat anak itu merasa bersalah atas perilakunya. Itu contoh kalimatnya. Ya. Kemudian sebagai teman ya, halo bro misalnya. Besok jangan sampai terlambat lagi ya, nanti Bapak traktir deh pulang sekolah. Atau nanti kita besok kamu jangan terlambat ya, nanti sepulang sekolah kita mabar deh. Itu adalah kondisi sebagai teman. Jadi keakrabannya seperti seorang teman. Ya. Harapannya dengan keakraban itu anak bisa datang tepat waktu. Itu ketika guru mengambil posisi kontrol sebagai teman. Berikutnya pemantau. Yang pemantau contohnya kamu sudah tahu kalau kamu bersalah dan tahu konsekuensinya. Sekarang tulis di buku pelanggaran. Itu adalah pemantau. Jadi pemantau posisinya dia memantau. Pemantau kemudian mengikuti aturan yang ada di sekolah. Itu adalah pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Sekarang kata-katanya seperti ini. Apa kamu tahu kesalahanmu? Anak itu menyadarkan anak dulu. Kira-kira anak tahu nggak kesalahannya? Tahu Pak, saya datang terlambat. Keyakinan kelas apa yang kira-kira kamu langgar? Tahu Pak, datang tepat waktu misalnya. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Jadi solusi itu datang dari diri anak sendiri, dari kesadaran anak sendiri, bukan kita. Kita itu hanya sebagai motivator, fasilitator, memfasilitasi anak supaya motivasi intrinsiknya itu tumbuh, muncul. Sehingga kalau anak motivasi intrinsiknya muncul, itu anak cenderung tidak akan melakukan pelanggaran karena dia sadar, oh ternyata kalau aku melanggar kesepakatan kelas datang terlambat, ternyata nggak benar. Ternyata saya melanggar keyakinan kelas yang kita buat bersama. Kemudian anak konsekuensinya apa itu yang dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya itu mereka muncul sendiri dari dalam dirinya. Itu adalah posisi kontrol terakhir sebagai manajer. Jadi bedanya itu, kalau yang pemantau itu kita guru yang mengambil posisi dominan, kalau manajer tidak. Jadi guru hanya memfasilitasi anak yang punya ide sendiri, anak yang sadar. Harapannya anak sadar di posisi yang kelima. Ini ya. Sekarang di manakah, di posisi kontrol manakah saya berada? Ada kalimat, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Ya, kira-kira kalimat seperti ini posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Posisi kontrol sebagai teman, ya, betul sekali ya. Nomor satu teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Itu sebagai seorang teman. Jadi kita akrab ya, angel ya. Mereka yang berbuat, kita yang bantu bereskan. Itu sebagai teman. Ya. Sebagai teman, betul ya. Yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Apa itu? Membuat merasa bersalah. Ya, kita lihat apakah benar membuat merasa bersalah? Benar ya. Membuat merasa bersalah karena nanti anak akan merasa bersalah ya. Itu kan kata-katanya tadi, gimana kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini ya, dia akan membuat merasa bersalah. Berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai
nilai-nilai kebajikan universal yang tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Jadi kalau anak sudah yakin dalam dirinya sendiri, itu mereka akan cenderung mematuhi daripada peraturan jalan tertulis. Jadi itu keyakinan yang dibuat oleh kelas bersama-sama. Itu mereka lebih taat daripada kita yang buat. Misalnya saya ngajar, saya buat, peraturan saya ngajar, peraturan mata pelajaran IPS, jam pelajaran IPS 1 tidak boleh tidur, 2 tidak boleh. Itu tidak efektif. Tapi kalau anak sendiri yang punya ide, itu mereka akan cenderung mematuhinya daripada kita. Itu disebut keyakinan kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas nih, ada gambarnya. Itu yang menempel anak sendiri. Jadi itu adalah ide-ide dari anak, dari murid. Ya. Yang keyakinan kelas berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Keyakinannya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinannya sebaiknya diterapkan, kemudian hendaknya ikut berkontribusi ya semuanya. Jadi kalau di kelas ya semuanya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan keras, kemudian bersedia yang terakhir ya meninjau kembali keyakinan keras dari waktu ke waktu. Mungkin setelah 6 bulan berjalan kita tinjau ulang keyakinan kelasnya. Apakah Bapak Ibu sudah buat keyakinan keras? Sudah ya, luar biasa ya. Luar biasa. Keyakinan kelasnya bersama-sama dengan anak-anak. Yang terakhir segitiga restitusi ya. Materi yang terakhir, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat tanpa perasaan bersalah. Jadi itu adalah segitiga restitusi. Jadi peserta didik memperbaiki kesalahan mereka. Nah, itu ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Di segitiganya itu, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yang pertama. Jadi tahap yang pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi di tahapan yang pertama kita menanamkan kepada anak bahwa berbuat salah, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, pertama dia melakukan kesalahan jangan langsung dijudge, ini memang pembuat onar, ini blok waktu KB. Apalagi sampai kata-kata yang saru, yang menyakitkan. Jadi kita kuatkan dulu, misalnya kata-katanya adalah seperti yang berada di sebelah kanannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa karena setiap orang itu pernah berbuat salah. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dulu. Nah, misalnya anak mengerjakan PR di sekolah. Pada saat jam pelajaran IPS dia kerjakan PR matematika misalnya. Nah, itu panjenengan kalau tahu seperti itu, kadang-kadang kan emosi, jangan sampai emosi diambil, sobek, kemudian juga opo di konangan tugasnya itu kok ditunjuk-tunjuk anaknya. Nah itu akan membuat anak merasa sakit. Itu sama seperti pendidikan kita zaman dulu. Orang kerjakan PR kanan depan, gurunya bawa jalin kayu, toto, itu akan membuat kita ingat. Aku bisa ingat, aku guruku bisa matematika. Zaman SMP, nah orang kerjakan PR pasti tangannya itu toto menjalin. Kayak kamu bodega dipanik, nanti brodol.
nek gak ngono ngantuk. Disawat, dilempar penghapus yang dari kayu itu. Zaman dulu penghapusnya dari kayu. Ngantuk-ngantuk ini liar guru ini ngarep penghapus kayu langsung didik headshot tos betul lah. Itu akan membekas. Ingat sampai sekarang ingat ya. Itu matematika guru ini aku seiring tidak saya sebutkan namanya karena sering mendapat perlakuan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh hukuman ya. Hukuman itu yang tidak diperbolehkan. Yang direkomendasikan adalah yang pertama menstabilkan identitas. Itu tadi kesalahan itu pernah dilakukan oleh semua manusia. Yang kedua, validasi tindakan salah. Tahapan yang kedua yaitu guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tetapi guru harus memahami alasannya. Kita harus tahu alasannya dulu. Misalnya anak terlambat datang ke sekolah, kita harus tahu alasannya. Jangan langsung kita suruh push up. Anak datang terlambat ke kelasnya kita langsung push up. Sopo ngerti dipanggil Bu Hendra rata posis. Lagi kalau dia ngajar, anak datang terlambat, mana kamu terlambat? Push up. Padahal anak itu habis rapat posis. Nah, itulah yang disebut validasi tindakan salah. Kita harus mengetahui, menanyakan dan memahami alasannya. Kenapa anak itu melanggar peraturan, kemudian dan paham bahwa setiap melakukan yang terbaik dari waktu ke waktu. Misalnya kalimatnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu adalah kalimat yang diutarakan oleh guru ya, menanyakan alasan. Nah, anak tadi misalnya jotosan sama temennya, pernah nggak ada kejadian jotosan? Pernah. Ada yang dimaki-maki temannya. Nah itu menanyakan dulu alasannya apa. Kemudian yang kedua adalah misalnya kamu patut bangga atas dirimu sendiri untuk melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin dia melakukan itu karena dia melindungi sesuatu yang penting buat dia. Misalnya dia marahi temannya, ngamuk-ngamuk munek-munek kancane karena temannya itu memaksa untuk menyontek tugasnya. Ada yang seperti itu. Jadi temannya belum mengerjakan PR matematika, dipaksa, supaya di tugasmu. Itu zaman aku sekolah dulu ya kayak dulu. Teko isu, anak-anak tertentu itu datang pagi jam 6:30, jam 6 itu tujuannya nunggu temannya, nunggu yang turunan. Nah itu kadang-kadang ada yang marah karena anak itu merasa aku ngerjain ngoyo-ngoyo tekan wengi kok dhek penak hari dulu. Nah itu kadang menimbulkan konflik. Dan terakhir adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu adalah kata-katanya di tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kita perlu menanyakan dan memahami alasan anak itu kenapa mereka melanggar peraturan atau berbuat yang tidak sesuai dengan nilai kebaikan. Itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Posisi kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi, yang tadi tahap kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Itu adalah tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kata-katanya misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati bersama, yang tadi sudah 2 keyakinan kelas. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang terakhir ini, kamu mau jadi orang seperti apa? Kira-kira apa yang kamu lakukan? Misalnya anak itu terlambat, ya, pertanyaannya kamu pengen jadi orang seperti apa? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Itu bisa dimenanyakan keyakinan. Kemudian menurutmu yang ideal itu seperti apa? Jadi itu nanti akan muncul, anak itu akan termotivasi dari dalam, sehingga anak cenderung tidak melanggar peraturan. Itu adalah tahap
yang ketiga dari segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Jadi intinya Bapak Ibu, di segitiga restitusi itu proses perubahan anak peserta didik atau murid kita itu kita tumbuhkan dari dalam dirinya sendiri. Kita ketuk hatinya, kita tumbuhkan keyakinan dalam dirinya sendiri melalui 3 tahapan itu. Ya, melalui 3 tahapan di segitiga restitusi, sehingga anak cenderung akan berbuat baik tanpa paksaan, tanpa awasan dari guru, tanpa diawasi guru. Jadi semisal Bu Hendra mengajar PKN, Bu Hendra tidak masuk, kemudian diganti Pak Guru, karena anak itu sudah yakin terhadap nilai-nilai kebajikan, dia nggak akan melanggar peraturan, karena dia tujuannya tidak takut sama Bu Hendra, enggak. Jadi ketika Pak Burhan masuk diganti, nggak masalah. Tapi kalau dia tujuannya seperti yang pertama tadi, untuk menghindari hukuman, ketika Bu Hendra tidak masuk diganti Pak Burhan, kacau. Karena mereka takut sama Bu Hendra atau sama Pak Nadi atau sama Pak Wahyu, ya. Ketika diganti orang lain, takutnya hilang. Ganti Pak Diki, wah Pak Diki senyum, wah sekarang karena mereka tujuannya hanya takut. Tapi kalau itu sudah dari dalam keyakinan mereka, diganti Pak Diki pun yang senyum, mereka akan juga tetap sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, karena mereka yakin kok, mereka sadar dalam dirinya sendiri. Itu adalah materi kita yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Sekarang penutup, dalam menerapkan disiplin di sekolah, hendaknya guru itu membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid. Itu tahapan yang pertama, Bu. Ini mungkin kedepannya ini kan sudah masuk mau tahun ajaran baru. Di tahun ajaran baru, di awal pelajaran kita buat keyakinan kelas dulu di awal. Nilai-nilai yang kita sepakati bersama, yang disepakati bersama itu dari anak-anak. Jadi kita hanya memfasilitasi aja, menyortir, memfasilitasi. Dan kita buat nilai-nilai yang disepakati bersama, sehingga motivasi dari dalam dapat tumbuh untuk semangat melaksanakan apa yang diyakini, itu ya. Kemudian guru juga sebaiknya mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, merdeka, dan berkualitas bagi murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab di lain-lain. Untuk itu, ada yang ganti yang tak atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk penampilan Bapak Wahyu Wibowo SPD yang luar biasa. Oke Bapak Ibu, permen 1 sudah ada 3 dari Kuning, Pak Nadi dan Bu Indra. Nanti 3 pertanyaan sekaligus dijawab atau satu persatu? 3 sekaligus ya? Dimulai dari Kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu untuk pengalaman berbagi baik disiplin positif. Saya akan mengajukan pertanyaan yang berasal dari pengalaman diri saya sendiri ya. Di awal Pak Wahyu tadi menjelaskan tentang 5 disiplin positif. Saya hanya akan mengambil satu yang keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas, alhamdulillah saya sudah membuat di awal pelajaran itu di seluruh kelas yang saya ajar. Saya akan menceritakan sedikit. Yang kelas 8, kelas 7 oke, meskipun masih baru masuk dari SD, untuk keyakinan kelas itu malah bagus. Sedangkan untuk yang kelas 8 itu dari semua kelas itu ada 1
kelas yang menurut saya itu pelaksanaan keyakinan kelasnya itu agak lain dari yang lain. Saya mengambil satu contoh aja yang setiap kelas itu sama nih. Setiap kelas 8 itu ada satu keyakinan kelas yang sama, yaitu tidak berada di luar kelas selain waktu istirahat, waktu olahraga, atau waktu-waktu lain yang disepakati oleh guru untuk berada di luar kelas. Tetapi ada satu kelas spesial. Kalau yang lain itu alhamdulillah pada waktu jam saya itu mereka sudah tertib berada di dalam kelas pada waktu tidak istirahat atau pada waktu pergantian jam. Tetapi ada satu kelas istimewa ini Pak Wahyu yang pokoknya setiap pergantian, setiap mau masuk setelah istirahat, guru belum hadir, itu mereka itu tidak hanya 1, 2, 3 orang, tapi berbondong-bondong banyak anak yang berada di luar. Ya, jika saya mengetahui hal tersebut, itu saya sudah, ayo kesepakatannya gimana, geruduk gitu masuk kelas. Tetapi besok lagi saya lewat masih ada di luar kelas seperti itu. Nah, pada waktu jam saya tanyakan juga gimana ini anak-anak kesepakatannya. Ya, jawabannya ya Bu. Besok jangan diulang lagi ya Bu, karena ini mencerminkan kondisi kelasmu. Ya Bu, tetapi berulang lagi sampai terakhir detik-detik kita mau asap itu pun masih seperti itu. Pak Wahyu, saya bertanya itu apa saya yang kurang atau bagaimana solusinya untuk memasuki tahun pelajaran baru? Bagaimana trik-trik saya untuk selalu bisa melaksanakan keyakinan kelas yang ini satu contoh saja tadi ya, keyakinan kelas yang hampir semua kelas itu membuat itu. Demikian Pak Wahyu, ini solusinya untuk saya. Terima kasih. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Sri Wahyuningsih terkait dengan keyakinan kelas. Memang anak itu pada dasarnya adalah unik. Mereka punya kepribadian yang berbeda, mereka punya kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Kemudian setiap anak juga memiliki karakter yang berbeda. Demikian juga dengan kelas. Kelas itu memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Dari 21 kelas yang ada di sekolah kita, saya yakin setiap kelasnya punya ciri khas yang berbeda-beda. Anak-anaknya juga berbeda-beda. Nah, kita kembali lagi ke materi yang di awal, yaitu ketika anak itu melanggar peraturan, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar itu entah di sekolah atau di rumah. Nah, itu yang kita perlu cari tahu. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya itu di mana? Apakah di kesenangan? Apakah di kebebasan? Apakah di penguasaan? Apakah di kasih sayang? Jadi misalnya kita kasih contoh, kemarin ada kasus inisialnya F ya. Ternyata dia kekurangannya dikasih sayang karena dia broken home. Nah, kenyataannya di rumah dia broken home, makanya di sekolah dia melanggar peraturan terus karena di rumah dia sudah keluarganya sudah amburadul karena kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kenapa kok mengajar 14 kelas yang 13 kelas 7 semuanya bisa keyakinan kelas 8, 6 bisa, tapi hanya satu kelas itu yang unik, yang tidak bisa istimewa ya, yang tidak bisa untuk menepati keyakinannya. Itu tadi sudah saya tulis sebenarnya sedikit ini. Yang pertama, keyakinan kelas itu kan harus kita evaluasi secara berkala.
keyakinan kelasnya. Yang kedua, tadi ada konsekuensi dan restitusi. Setiap membuat keyakinan kelas itu ada konsekuensi dan restitusi. Kalau panjenengan ambil yang konsekuensi itu akan bermanfaat dalam jangka pendek. Misalnya, kalau kamu ketahui nanti melanggar, kamu tetap berada di luar pada saat jam pelajaran, konsekuensinya apa? Itu tapi yang menjawab konsekuensi harus anak sendiri, bukan kita yang menentukan. Misalnya anak sepakat, kalau berada di luar kelas, nanti konsekuensinya adalah membersihkan halaman kelas misalnya. Nah itu anak sendiri yang menyebutkan konsekuensinya. Anak sendiri yang punya inisiatif. Konsekuensi apa yang dia lakukan ketika dia melanggar keyakinan kelas. Itu disebut cara yang kedua, yaitu konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Coba terangkan segitiga restitusi kepada kelas unik itu. Pertama, menstabilkan identitas. Distabilkan identitasnya bahwa berbuat salah itu setiap orang pernah berbuat salah. Kemudian validasi tindakan yang salah, mengapa? Alasanmu, mengapa kamu melakukan ini? Nanti kan anak cerita panjang, bla 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 bla. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu yang kamu mau jadi orang seperti apa? Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Bayangkan kelas kita yang ideal itu seperti apa sih? Jadi munculkan motivasi intrinsik dari anak. Itu memang membutuhkan waktu untuk segitiga restitusi. Enggak, biasanya kadang-kadang sekali tidak jadi. Tapi memang itu butuh proses untuk menyadarkan, memotivasi, memunculkan motivasi anak dari dalam. Tapi memang intinya setiap kelas itu unik. Kita harus bisa ibaratnya penanganan tiap kelas itu berbeda. A sudah mapan, B mapan, C mapan, E rodok, F, G. Nah yang itu kita tinjau kembali keyakinan kelasnya, kemudian jangka pendeknya bisa konsekuensi, kemudian kalau mau jangka panjang pakai restitusi. Sekian Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama. Monggo pertanyaan. Terima kasih. Sudah terjawab ya, Buning. Bagus sekali, memang betul untuk keunikan anak ini yang perlu kita gali, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Bapak Sunardi, monggo. Terima kasih atas pemberian waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu Sagung Dumadi. Bapak Wahyu Wibowo SPD yang saya hormati sebagai narasumber di bagian ini. Tadi dari awal sampai akhir saya telah menyimak dengan baik apa yang telah dipaparkan di depan tadi. Memang konten-kontennya sangat bagus sekali apabila itu bisa dilaksanakan dengan baik. Pertanyaannya Bapak yang saya tanyakan yaitu tentang tadi masalah hukuman. Ada hukuman mungkin berat, ringan dan lain sebagainya. Saya selaku guru di sini yang sudah mempurna tugas, ini mengajar di kelas 9 ya, 9. Saya tuh senang sekali kalau mengajar di 9A dan 9G, maupun 9B ya. Di samping anaknya itu antusias ya, semangat ya, saya juga senang anaknya juga cantik-cantik. Tapi kelas-kelas yang lain, misalkan ada kelas C, D, E, F ini kadang saya datang itu anaknya itu tidak semangat, tidur loh. Sering tidur dan lain sebagainya. Itu yang paling cocok itu hukuman apa? Solusinya bagaimana agar anak itu ya tidak tidur. Kadang kalau sudah di jam 12 ke atas ini anak sudah tidak semangat. Nah, padahal kalau guru datang terus anak kurang antusias ini
batinnya itu marah, batinnya itu marah. Nah, luapan apa, solusi yang gimana untuk bisa membangunkan anak itu agar ya tidak tidurlah menghargai gurunya yang datang seperti kelas-kelas yang lain tadi. Jadi yang saya butuhkan di sini kira-kira hukuman apa untuk bisa menggugah anak tadi biar disiplin ataupun antusias dalam menerima pelajaran. Ya, kiranya itu Pak yang saya tanyakan, mungkin bisa disempurnakan ataupun bisa dijawab dengan tuntas oleh Bapak Wahyu Wibowo MPG. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya ikan samitrani. Nun, matur. Langsung. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Sunardi, luar biasa. Ini ada anak-anak yang kelasnya sudah sangat menarik, bocah cantik-cantik. Kemudian yang kedua, yang kelas yang kurang semangat ya Pak. Solusinya apa? Memang kalau hukuman kan sekarang nggak boleh hukum, berarti yang bagaimana yang terbaik solusinya? Ngaten Pak Wahyu. Terima kasih Pak Nardi atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya, sama dengan pertanyaan yang pertama tadi. Wah, bagusnya. Ada kelas yang di Sarawak semua kayak Pak Nardi tadi, baru datang anak sudah tidur. Nah itu guru itu kan kalau memang guru kan manusia biasa, kadang juga emosi. Kemudian kalau sudah emosi, kadang pertanyaannya Pak Nardi, hukuman apa yang kita berikan? Kembali ke topik di awal, bahwasanya sebenarnya hukuman itu memberikan dampak negatif kepada anak, karena hukuman itu akan menyakiti, membuat anak merasa tersakiti dan tidak nyaman. Kadang hukumannya ke gelandangan fisik misalnya, itu anak akan teringat terus. Seperti ketika kita sekolah dulu, guru yang menghukum fisik itu kita akan ingat terus. Dipukul gurunya pakai penjalin itu tadi, teringat terus. Itu akan menjadi memori negatif bagi anak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah itu tadi, kelas itu unik. Setiap kelas punya karakter yang berbeda. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat keyakinan kelas dulu Pak. Itu penting. Di awal tahun pelajaran kita buat keyakinan kelas. Ini sudah terbukti efektif. Dari kelasnya Buning tadi, dari 14 kelas yang membuat keyakinan kelas hanya satu ternyata. Hanya satu yang unik. Nah, tapi kalau Pak Nadi tadi hanya 2 kelas yang manut, yang lain melanggar semua. Nah, berarti kita di awal perlu membuat keyakinan kelas dan konsekuensi apa yang harus dilakukan oleh anak apabila melanggar keyakinan yang mereka yakini. Jadi keyakinan kelas kita buat di awal. Keyakinan kelas kita buat, misalnya itu tadi ya, mengikuti pembelajaran dengan tertib, datang tepat waktu. Mengikuti pembelajaran dengan tertib itu dalam artian ya kita masuk tidak tidur di kelas. Nah itu nanti kalau tidur, lah seperti Pak Nabi yang hobinya nyawer itu tadi itu disebut hadiah Pak, pemberian hadiah. Saya yakin itu anak tidur itu tadi, nek jenengan di depan mukanya jenengan kasih 100.000 merah, bangun Pak, yakin Pak, bangun langsung, semangat bangun langsung gagi-gagi, orang sido ngantuk. Tapi ada tapinya. Nanti suatu saat misalnya panjenengan duitnya wis entek misalnya ya. Wah wis gak ono sing digo nyawer. Anak iku ya turu terus. Ditangi kalau abang-abange kok. Terus yang masuk bukan Pak Nabi, Pak Nabi duitnya akeh misalnya. Sing masuk Pak Wahyu tipis. Ya dompetnya abangnya bersiti. Nah, anak juga akan tetap tidur loh, Pak Wahyu atau nyawer. Nah, itu karena dia motivasinya ingin mendapat hadiah. Nah itu juga perlu dihindari motivasi mendapat hadiah. Saya yakin efektif, tapi hanya untuk jangka waktu pendek saja. Anak akan tertib pada saat dapat saweran, enggak dapat saweran, wes bubar itu. Langkahnya yang pertama membuat keyakinan kelas dulu bersama-sama. Kalau perlu keyakinannya ditempel.
Jadi keyakinan kelas itu kita sepakati bersama dan ditempel anak menggunakan kertas post-it itu. Kita pakai karton besar, kita tulisi keyakinan kelas, mapel PKN misalnya. Nanti anak yang nempel, yang nulis sendiri. Nanti ketika anak sudah menempel, kita bahas satu persatu. Yang pertama misalnya, datang tepat waktu, disepakati atau tidak anak-anak? Sepakat. Nah ya udah itu, berarti keyakinan kelas yang pertama adalah datang tepat waktu. Tapi itu yang nulis anak sendiri. Ya. Yang kedua misalnya, mengikuti pembelajaran dengan aktif. Sepakat atau tidak? Sepakat. Kalau disepakati semua, ini nanti itu menjadi keyakinan kelas bersama. Gitu. Dan mungkin Pak Nadi, anak-anak yang ada anak yang tidur itu panjangan perlu melakukan restitusi. Itu saya sudah lakukan di kelas 8D. Anaknya Pak Diki. Atas namanya cewek itu, enggak saya sebutkan namanya ya, enggak boleh. Tapi memang anak itu di kelas itu sering sekali tidur di kelas. Ada dua ya, satu cewek, satu cowok. Mungkin Pak Diki walinya apa gitu ya. Sering tidur di kelas. Nah itu saya coba restitusi, Pak. Mari Pak, ya, sembuh anak itu. Ternyata anak itu tidur di kelas itu karena dia malamnya begadang, Pak. Tidurnya itu antara jam 12 sampai jam 2 itu baru tidur. Yang dia lakukan adalah bermain handphone. Dia suka baca komik online. Itu sampai tengah malam. Kenapa? Karena dia tidak berhenti sebelum selesai. Nah itu. Jadi dengan mengetahui alasannya, maka seorang guru bisa membimbing anak tersebut untuk anak itu menemukan solusinya. Bagaimana caranya biar dia tidak tidur dalam kelas. Akhirnya anak menyadari ternyata faktor penyebabnya yaitu tidurnya larut malam, sehingga dia ngantuk di kelasnya karena rasa penasarannya yang tinggi akan komik online itu tadi. Ya. HP, ternyata HP itu pisau bermata dua. Nah, dengan melakukan restitusi itu kita bisa menebarkan keyakinan anak itu kasihan dibully di kelasnya. Karena teman-temannya sudah mengecap DE turuan, tukang tidur. Jadi sebenarnya anak itu kasihan, dia korban, tapi dia tidak sadar atas perilakunya dia sendiri yang menyebabkan dia menjadi korban. Nah, itu yang kita perlu terapkan restitusi, menstabilkan identitas dulu. Kita kuatkan anaknya, bahwasanya berbuat kesalahan itu biasa, dilakukan oleh manusia. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Terus kita tanyakan alasannya. Kemudian kita yakinkan dia. Kita tanya keyakinannya. Kira-kira apa yang dia lakukan, bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kira-kira sosok ideal menurut dia itu seperti apa? Ya dia jawab, Pak. Sosok idealnya sebenarnya saya itu ingin seperti teman-teman, Pak. Di kelas itu tidak ngantuk, tapi nggak bisa, Pak. Saya itu mesti ngantuk di kelas itu. Ya ternyata itu tadi alasannya. Setelah dia yang sadar dan dia mengubah gaya hidupnya, jadi dia jam 10 sudah tidur, jam 9 itu relatif anak itu sudah tidak ngantuk di kelas. Ternyata anak itu punya masalah. Masalahnya itu, nah itu yang perlu kita gali. Menggunakan segitiga restitusi itu adalah contoh kasuistik, tapi memang butuh proses. Penerapan segitiga restitusi itu butuh proses. Butuh proses dan itu harus kita lakukan. Oke, kita sesi foto dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu telah memberikan pemaparan tentang budaya positif. Pemaparan dari Pak Wahyu memberikan manfaat yang luar biasa kepada saya sebagai pribadi dan mudah-mudahan bagi semua rekan guru, sehingga kami bisa mengembangkan semua yang diberikan Pak Wahyu dengan baik dan benar, sehingga bisa membawa sekolah kami menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi barusan kita sudah mendengarkan, menyimak
apa yang dipaparkan oleh Pak Wahyu itu luar biasa sekali, sangat menginspirasi terutama bagi kami kaum muda ya, yang belum begitu berpengalaman di dunia pendidikan. Kita dapat ilmu tentang gimana kita itu kayaknya mengkonseling anak ya, lewat disiplin positif, tidak lewat punishment dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Semoga besok-besok seterusnya bisa menularkan kepada yang muda-muda terutama. Oke, itu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena pagi ini kita bertemu kembali dan sebelum pelajaran dimulai, kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas. Ada keyakinan, ada peraturan kelas, ada keyakinan. Kalau peraturan itu kan yang membuat sekolah. Tapi kalau keyakinan itu kan yang membuat adalah kita bersama. Jadi nanti kalian menuliskan di kertas yang sudah saya sediakan, kertas tempel ini, post-it ini. Jadi kalian menuliskan kira-kira keyakinan kelasmu apa. Jadi kalau peraturan tata tertib itu kan dari sekolah bukan. Ini tidak, tapi dari kamu. Dan harapannya dengan keyakinan kelas itu kamu yakini bersama. Kita sepakati bersama dan kamu yakin dan kamu laksanakan bersama. Kita laksanakan bersama. Kita laksanakan bareng. Karena ini adalah keyakinan kita bersama. Kesepakatan kita bersama. Paham ya anak-anak? Nah, nanti kita tulis dalam pembelajaran itu kelas IPS ini nanti apa saja yang kita yakini. Nah, misalnya ada yang mau kasih contoh? Misalnya apa? Kertas post-it dari saya, kita akan tulis kesepakatan yang kamu yakini. Setiap anak satu saja tulis kesepakatan yang kira-kira kamu yakini. Ya, silakan ditulis di kertas. Oh iya, ya. Terima kasih. Ya. Sudah semua anak-anak? Oke. Kalau sudah silakan kalian tempel di papan yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu ya. Ayo silakan ditempel. Satu-satu, ayo maju. Silakan tempel. Ayo, bareng enggak apa-apa. Yang pertama, tidak terlambat masuk kelas. Sepakat? Tidak terlambat masuk kelas. Sepakat tidak? Sepakat. Oke, kita yakini ya, kita masuk keyakinan kelas, kita sepakati bersama tidak terlambat masuk kelas. Yang kedua, memperhatikan guru yang sudah mengajar. Sepakat tidak? Saya sangat senang membuat keyakinan kelas karena saya dan teman-teman dapat menyampaikan harapan dan keinginan kami saat pembelajaran di kelas. Kami lebih nyaman karena keyakinan ini kami sepakati bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.